baca CV-nya aja sih gue capek. Pertama, ITB UM Relay 8 2017 HM ya. Itu aja buat gue sih udah cukup sulit. ITB UM Relay 4 meningkat deh jadi FM 2018. Kemudian dilanjutkan 2019 kurang puas 4/2 ITB UM Relay 2 100 kilo cuy lari. Terus tahun 2019 dan 2020 dia Tahura Trail FM. Gue Tahura 10 kilo aja sampai ikut FM 2 kali. Terus 2019 Bandung Ultra 60 kilo. Binloop Ultra 60 kilo. Super Bowl FM 2018. Terus 2019 dia Pokari FM. 2018 tuh XU HM. Terus CTC itu coast to coast ya. Coast to Coast Trail, 100 kilo 2020. Terus tahun 2020 dia Binloop Ultra 120K tapi DNF. Jadi luar biasa lelahnya membaca isinya Wayan. Jadi Wayan sudah nggak main lagi tuh. Kayak gue. Terus jadi waktu itu Wayan nih kemarin nih dia ikut acara Uniqlo Community Challenge ya. Tadi gue udah bilang hari pertama orang mau pemanasan dulu, dia hari pertama dia langsung lari 50 kilo dengan pace 6, saudara-saudara, pace 6. Terus hari selanjutnya dia lari turun sampaian cuman 25 kilo per hari selama 30 hari. Gua nggak tahu itu kaki dan parunya terbuat dari apa, gua rasa sih bukan daging. Rencananya ia akan mengikuti Tambora Challenge 320 kilo, serius, Wai? Hah? Latihan mencapai FM per hari. Tambora tuh kapan, Wai? Boleh diceritakan dulu nggak nih rencana lo yang luar biasa ini? Kayaknya gue cuma baca di Kompas doang, gue belum pernah ketemu langsung sama orang yang ikut Tambora Challenge. Harusnya Tambora itu kan harusnya di bulan ini kan. Weekend kemarin harusnya itu. Kalau nggak ditunda, cuman di akhir Oktober lah kemarin diumumkan kalau itu akhirnya ternyata ditunda. Padahal lo udah latihan? Iya. Kok sedih ya, kalau gue sih lega diundur. Terus gimana, Wai? Sedih, Wai? Enggak sih, ya maksudnya ya kita juga udah prediksi ya bakalan seperti itu gitu kan. Cuman kemarin kan sempat nunggu informasinya jadi enggak gitu kan. Karena kebetulan juga kemarin latihannya kan bareng sama si ini ya, Mas Ajis sama Mbak Eni ya. Jadi memang Mbak Eni yang waktu itu sempat ada kecelakaan di itu ya di BTS ya? Yang Mesastila dia ya. Mesastila. Yang sempat kesiram air keras itu. Air keras. Gitu. Jadi rencananya sebenarnya ikut itu. Jadi latihan bareng ya tunggu-tunggu akhirnya pengumumannya keluar ya udah. Jadi tiap hari lu FM, Wai? Belum sampai FM. Berapa kilo? Baru kemarin itu baru 30. Tapi tiap hari? Tiap. Makanya kalau lihat muka gue gosong kayaknya. Sama, gue juga gosong, tapi gue nggak lari. Wai, lu tuh kan kalau gue lihat-lihat ya, ini sejarah lari lu sih, lu baru mulai 2017 ya, Wai? Iya, gue mulai lari itu 2017. Lu sebenarnya waktu kuliah itu pas acara tes 2,4 kilo itu kayak apa? Hasilnya bagus? Gue lupa ya waktu itu 2,4 kilo itu berapa ya. Kayaknya tapi lu termasuk yang kenceng? 24 kilo dulu gue 11 menit kayaknya ya. Gue kayaknya setengah jam deh. Terus. Tapi lo emang lari kenceng dari kuliah, Wai? Nggak pernah gue lari zaman kuliah itu memang nggak pernah lari dan nggak hobi zaman itu gitu kan. Hobi. Awalnya bagaimana lo menemukan lari? Awalnya menemukan lari apa ya? Oh jadi ceritanya sebenarnya kan gue itu dulu perokok berat. Satu perokok berat, kemudian gue sempat berat badannya turun, terus pas dipindahkan ke kantor Jakarta itu berat badan gue melar gitu kan sampai ke 86. Itu mah bukan melar sih, 86 masih biasa bukan ya? Terus gue udah merasa cukup berat gitu kan dengan badan segitu. Jadi memutuskan untuk udahlah gue mulai lari aja deh walaupun dengan napas ngos-ngosan dan rokok gue yang masih belum bisa berhenti gitu kan. Lanjut terus gitu. Jadi mulainya dari situ awalnya lari cuma 2 kilo, 3 kilo itu pun juga paling seminggu cuma sekali gitu kan. Itu. Kemudian
Ya lama-lama akhirnya mulai nambah sampai akhirnya dapat informasi dari, aku kan dulu nggak tahu mengenai ITB UM, itu juga nggak tahu sama sekali gitu kan. Dari Barkah, mau nggak ikutan ITB UM gini. Ya udah ikutan. Mulai dari situ akhirnya mulai latihannya benar-benar waktu itu. Dan ya itulah awal gua mulai seneng sama lari itu ya setelah itu ITB UM itu. Gue tuh inget banget waktu awal-awal lo masuk grup lari. Jadi kan si Barkah tuh yang MLM kan masukin lo kan. Ini gue ada temen nih, kenceng nih. Dia juga diperebutkan juga sama grup teknik kimia atau apalah gitu ya. Pokoknya lo akhirnya tapi ikut kita gitu kan. Yeah. Terus terus kita biasalah posting kan, hari Minggu long run, lumayan nih dapat 12 kilo, lumayan nih dapat 14 kilo. Si Wayan nih, aduh hari ini rencananya mau HM, tapi terus nyasar larinya kejauhan, jadi 40 kilo. Hah? Dari 21 nyasar lari 40, nggak beres nih orang. Nah saat itu gue tahu lu orangnya nggak beres gitu. Orang mah nyasar ya dari 21 jauh-jauhnya 24 lah, 25, nggak ada yang 40. Nggak benar itu orang kayak begitu, Wayan. Yang mana itu nyasar sampai 40? Gue nggak ada nyasar. Lu pernah ada di grup itu? Beneran? Sangat. Ada. UM 2017 bukan 40. ya. Aku ingat 50-an dulu itu. 2018 itu. UM 2018. 18 ya. Pokoknya ada lah itu fenomenal. Nggak beres. Bener kan? Nggak beres. Ya, itu salah. Gue nyetar segitu kalau pakai mobil itu. Gue juga. Salah perhitungan. Gue pikir jaraknya berapa, ternyata jaraknya satu kali lari 28 kilo. Ya wis lah baliknya. Giling. Nah, ada Gojek. Tinggal telepon kan. Itu lo lari di Jakarta waktu itu ya? Enggak, itu waktu di Bali gue pas kebetulan lagi liburan. Tuh gue rasa dia ke atas, ke ke Lovina gitu, terus turun lagi tuh ke bawah. Nah, Wai, jadi gini, orang-orang tuh kepingin tahu sebenarnya apa sih resepnya, Wai? Gue tahu sih nggak akan mungkin sih gue menjadi lo gitu ya. Cuman di sini masih banyak sih yang punya potensi, sepertinya bisa lah mendekati lo. Apa sih resepnya, Wai? Nutrisinya terutama yang kita ingin tahu. Ya, resepnya sebenarnya yang pertama itu gue punya formula ya, yang namanya formulanya itu gue bilang formulanya Einstein ya. Jadi formulanya si Einstein, E sama dengan MC kuadrat gitu kan. Oke. Satu E-nya itu, yang pertama itu enjoy. Jadi dulu pertama harus bisa enjoy dulu kalau mau lari. Kalau lo lari, lo nggak enjoy ya wis gitu kan. Artinya lo nggak menikmati olahraga itu gitu kan. Benar. Dan lo harus bisa membuat diri lo enjoy gitu kan. Itu yang pertama. Gitu kan. Terus yang kedua itu M-nya itu motivasi. Jadi motivation, lo harus punya motivasi itu. Kalau enggak ya larinya cuma segitu-gitu aja gitu kan, atau lama-lama jadi boring. Banget. Ya, lama-lama boring. Apa sih motivasinya kalau kita mau lari gitu kan? Ada yang orang motivasinya memang mau sehat, ya wis, ayo lakukan gitu kan, karena kita memang mau sehat. Ada yang orang motivasinya, saya pengen bisa lari kontinu nih 5 km. Ayo kita lari 5 km. Ada yang motivasinya sampai saya mau FM nih. Nanti kalau sudah FM, saya mau personal best. Timing saya harus lebih baik. Itu kan motivasi itu sesuatu yang bisa memaintain kita untuk kita bisa tetap melakukan olahraga lari ini kan salah satunya itu gitu kan. Kalau enggak ya boring. Jadi kita harus bisa set terus gitu kan motivasinya itu. Enjoy, motivasi. Ya. C-nya itu yang ketiga itu komitmen ya. Ya kalau lo sudah sudah enjoy, ada motivasi ya, komitmennya seperti apa gitu kan. Harus ada komitmen di situ karena ada program, misalnya kalau misalnya saya mau bisa lari FM, tentunya kan ada program latihan yang mesti diikutin kan. Harus ada komitmen. Kalau lo nggak ada komitmen, bolong-bolong lari cuma seminggu sekali ya. Nggak bisa. Jadi Ade udah bener deh lo lari tiap hari. Gua rasa deh akhir tahun ini lo bisa FM deh. Bisa. Di mute tapinya. Kalau lari jangan di mute suaranya deh. Kalau ngomong nggak kedengeran lo. Ya. Jadi ternyata rumusnya E sama dengan MC kuadrat, harus enjoy, harus punya motivasi, dan tentunya harus punya komitmen gitu ya. Satu lagi, C1 lagi itu konsisten. Oh iya kuadrat.
Konsisten. Jadi lu juga harus konsisten, lu punya komitmen, lu punya motivasi, konsisten jalanin itu gitu kan. Kadang kalau enggak ya berat gitu kan. Jadi kita mulai dari enjoy aja dulu. Enjoy itu kadang kan oke lah, kalau gua nggak enjoy gimana dong? Stop gua lari kan enggak juga gitu kan. Kan ada usaha yang mungkin bisa kita lakukan untuk membuat kita bisa enjoy lari gitu kan. Misalnya apa? Ya misalnya kalau misalnya lu nggak enjoy lari sendiri, coba deh ada teman nggak yang bisa diajak lari, ada partner nggak yang lu bisa ajak lari, lu bisa ngobrol bareng sambil lari 2-3 kilo kan nggak terasa gitu kan. Itu salah satu cara lu supaya lu bisa enjoy gitu kan. Tapi Kemudian benar sih, gue inget deh, si Wayan waktu terakhir kita UN tuh kan yang 100 kilo itu ya, kan kita nyambut dia tuh ya. Dia itu, gue nih kalau lari 10 kilo ya, begitu nyampe finish muka gue udah gak ada bentuknya ya. Sementara si Wayan tuh nyamperin kita tuh mukanya kayak hehe gitu, ketawa-ketawa bahagia gitu. Kalau gue sih mungkin kalau 100 kilo gue udah bentuk gue udah kayak gimana. Dia mah happy ketawa-ketawa, iya nih aduh kakinya sakit lecet. Anjir kalau gue mana nih. Iya gitu kan. Dan gue juga dulu menemukan enjoyment gue pada saat pertama kali lari itu adalah dengan mendengarkan musik gitu loh. Jadi gue lari itu kayaknya sekitar 1,5 tahun itu gue nggak lepas dari musik. Setiap lari pasti gue dengerin musik. Gitu. Lagunya apa, Wai? Lagunya terserah lah. Mulai dari metal, hardcore, pop, segala macam apa yang tergantung moodnya gue pengen dengerin lagu apa gitu kan. Itu ya gue dengerin semua gitu kan. Kadang campur sari aja apa yang ada di Spotify ya itulah yang gue dengerin gitu. Jadi kadang itu kan membuat kita enjoy akhirnya gimana fokus kita itu mungkin yang semula lari jarak segini gitu kan, tapi pada saat kita lari sambil mendengarkan musik itu fokus kita terbagi tuh, atau malah kita jadi fokusnya ngedengerin musik tuh. Jadi kadang jarak larinya itu nggak terasa gitu kan. Itu bisa seperti itu gitu. Atau mungkin lari itu rutenya dicari yang enak-enak gitu kan. Yang bisa refresh mata lo gitu, bisa sambil lihat-lihat suasana gitu kan, itu juga bisa jadi salah satu ini gitu kan, rutenya dirubah-rubah, hari ini lari ke sini, besok lari ke sini, jadi nggak boring gitu kan, itu untuk awal-awal gitu kan, walaupun lama-lama bingung juga nyari rute mana lagi nih gitu, buat lari. Ke Bandung sih, Wai. Wai, lo tuh kalau menurut lo ya, lari itu sebenarnya apa sih yang paling penting? Latihannya, latihan jarak, latihan otot, makanannya, apa sih yang penting? Itu kombinasi dari semua sebenarnya ya, mulai dari lari itu sendiri, kemudian dari latihan lainnya di luar daripada lari ya. Kalau misalnya pernah dengar istilah ada latihan core training, ada latihan strength training, upper body, lower body, itu termasuk salah satu support kita untuk berlari juga gitu kan. Asupan makanan juga penting ya. Stretching penting ya sebelum dan setelah lari ya. Kemudian cooling down setelah lari itu juga penting, asupan makanan penting. Jadi semua itu menjadi satu bagian gitu kan. Jadi nggak bisa lo cuman lari aja itu tanpa ditunjang sama latihan core sama strength, itu nggak akan bisa. Otot-otot lari itu kan banyak otot yang terlibat di sana gitu kan, dan otot-otot itu perlu dikuatkan gitu kan. Oke lah kalau lari cuma 5 kilo 10 kilo mungkin nggak terlalu signifikan, tapi kalau sudah kita bicara lari endurance gitu kan, ultra, itu penting banget karena beberapa otot itu yang menunjang lu supaya lu bisa tetap kuat berlari gitu kan. Kemudian program lari juga gitu kan, tergantung sekarang kita sebenarnya niatnya tujuannya lari itu mau apa gitu kan, tujuannya mau kemana. Ada orang yang lari supaya saya bisa FM, saya bisa HM gitu kan, itu kan programnya ada tersendiri ya. Saya mau lari misalnya sudah tercapai target HM atau FM-nya, kemudian saya pengen lari FM sub 5 jam, ada programnya sendiri gitu kan. Nah, kalau kebetulan kalau gua kan dari dulu memang
latihannya itu otodidak, jadi belajar latihan sendiri, kemudian nggak pernah terpaku dengan program latihan seperti yang ada gitu kan. Lebih banyak dari dulu mainnya cuman main endurance saja, jarak gitu kan, lari dari 3 kilometer, naik 5 kilometer, naik 10 kilometer, naik 15, 20 ya. Model kayak begitulah. Jadi nggak, kalau bisa dibilang mungkin buat teman-teman yang pernah latihan misalnya interval atau latihan fartlek ya, itu kan model-model latihan kita kalau misalnya kita mau memperbaiki catatan waktu. Aku termasuk yang paling jarang tuh latihan itu. Oh, lu jarang latihan begitu-begitu Jarang kan banget ya? gue latihan itu gitu kan, karena gue lebih masih lebih percaya bahwa dengan latihan endurance itu juga lama-lama dapat ya. pace gue itu bakalan bisa dapat gitu. Dan ya seperti contohnya sekarang, let's say bilang misalnya gue lari sudah bisa pace 4, itu pun modal dari latihan endurance itu juga gitu kan. Pace 4, why? Ya itu kan pace 4 cuma 10 kilo, enggaknya. Enggak bisa lah jauh-jauh gitu kan. Gitu. Jadi kembali lagi ke 10 kilo. 500 meter pun ku tak sampai lah. Juga nggak bisa, why. Aduh, gue dengar capek banget. Kalimatnya, why 10 kilo cuman bikin pingsan aja. Jadi gitu, jadi tergantung. Pace 4 kan cuma 10 kilo. tergantung maksudnya targetnya ke apa gitu kan. Dan gue setelah selesai FM gitu kan, dan gue pernah istilahnya terakhir gue FM itu kan Pokari ya. Dan Pokari itu gue kebetulan dapat sub 4, habis itu sub 4 jam ya maksudnya. Jadi habis itu kayaknya kok gue lah kayaknya lebih pengen nyobain ultra nih gitu kan. Dan mulailah beralih ke ultra gitu kan, latihan terus lama-lama kayaknya kok gue lebih enjoy ini main di ultra gitu kan, lari cuman pelan-pelan aja gitu kan, nggak harus kencang-kencangan gitu kan gitu, yang penting main di jarak aja. Jadi akhirnya ya larinya ke situ gitu kan. Asupan makanan itu penting tuh. Apa? Makanan itu juga penting. Nah, itu kalau gue lihat ya, lo makannya banyakan karbo. Kalau udah ultra mungkin banyakan karbo ya, Waya? Kalau udah ultra ya harus karbo itu harus banyak gitu kan. Tergantung sekarang misalnya kita antara ultra pada saat kita berlari dengan ultra pada saat kita selesai lari itu kan berbeda ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ultra pada saat lari, memang akan ada asupan karbo di situ, gitu kan, ada asupan protein, asam amino dan lain sebagainya, gitu kan. Tapi kita pengennya kalau pada saat lari. Sorry, nggak apa-apa. Pada saat lari. Jadi kalau kita pada saat lari itu kan kita pengennya itu asupannya itu yang bisa cepat dicerna, gitu kan. Misalnya? Bisa cepat diserap tubuh, makanya biasanya kita pakai asupan-asupannya misalnya dari minuman gitu kan, atau misalnya dari powder yang dicampur dengan minuman. Jadi itu bisa langsung diserap oleh tubuh dibandingkan kalau misalnya kita harus makan gitu kan. Prosesnya itu kan dia akan lebih lama diserap tubuh kan gitu kan. Kita kalau lari endurance itu nggak boleh sampai kita tiba-tiba drop karena glikogen kita kurang gitu kan. Kalau sekalinya drop glikogen kita kurang, buat ngembaliin lagi itu susah gitu kan. Dan lo akan ngerasa kayak lo nggak ada tenaga sama sekali, kaki lo lemas banget gitu kan. Itu seperti itu gitu. Ini kalau gue lihat ya, Wai, lo itu katanya habis lari suka minum susu kotak bisa sampai 1 liter. Terus tambah minum susu tinggi kandungan protein dan BCAA, branched chain amino acids. Apa itu gunanya? Dan 1 liter, Wai, habis lari. Kata siapa lari nggak mahal? Ya, tergantung jaraknya juga sih. Itu kan gue bisa sampai 1 liter gitu kan. Jadi kadang tergantung jaraknya juga gitu kan. Kenapa gue minum susu ultra? Karena susu ultra bukan susu artinya bukan hanya susu ultra ya. Jadi susu kotak biasanya gue.
Tapi yang paling sering yang gue minum ya susu ultra itu. Mungkin sesuai dengan cita-cita ya, Karena pelari ultra, susu ultra gitu ya. Susu ultra itu kan dia ada di situ, ada kandungan proteinnya ada di situ ya. Jadi dia ada proteinnya, kemudian ada karbohidratnya gitu kan, kemudian ada lemaknya ya. Kemudian yang paling penting juga di situ ada sodium, ada potasium gitu kan. Kita yang namanya lari itu keluar keringat nggak cuma air doang gitu kan. Jadi elektrolit yang ada di dalam tubuh kita juga itu terbuang juga itu dalam bentuk garam-garam itu yang ada di keringat kita kan, dan itu harus digantiin gitu. Dan minuman ultra itu karena ada kandungan sodium sama potasiumnya, itulah yang berfungsi untuk menggantikan mineral-mineral atau elektrolit yang hilang dari tubuh kita pada saat lari gitu kan. Diajarin siapa tuh, Wai? Protein itu penting karena memang ya itu asupan untuk baca sendiri. Oh, kenapa dulu gue nggak pernah ya? Gue searching aja sendiri, di googling sendiri, cari di YouTube gitu kan. Pokoknya istilahnya ya yang gue sharing saat ini itu semuanya pengalaman gue sendiri gitu. Jadi let's see kalau misalnya ada yang nggak sama misalnya dari ini orang lain ya mohon dimaklumi gitu kan, karena ini pengalaman sendiri kan. Belum tentu juga mungkin apa yang gue sharing mungkin bisa cocok dengan yang lain gitu kan. Tapi intinya adalah ya gue selama ini ya nyari sendiri YouTube, nyari sendiri di Google, ini kayak gimana sih gitu kan. Ini si Ade tuh intinya ada itu, jadi pertanyaan. kalau kita lari ada like ya. Ade ada pertanyaan katanya. Wayan, ente ada rencana ikut Olimpiade nggak? Silakan dijawab, Wayan. Enggak, kalau Olimpiade. Kalau banget, gue juga pertanyaan Ade nih. Kan gue tuh nggak terlalu ini ya main di pace itu sekarang nggak terlalu ini sih, karena interest gue kayaknya larinya ke pengen ngikut banyaknya ultra gitu kan, jadi ya. Oh, kak, gue jadi ketawa nih baca pertanyaan. Sorry, Wai. Ini ada tambahan lagi, Olimpiade Fisika maksudnya. Bo, kesel pertanyaannya. Kesel banget. Kalau fisika apa kasih dodo aja. Jadi lo memang terencana ikut ultra ya? Iya. Masih banyak. Di atas Tambora 320 ini di Indonesia ada lagi nggak sih yang lebih tinggi, atau Tambora 320 udah paling tinggi? Itu yang paling tinggi, Tambora 320 kalau. Itu udah sama sama Olimpiade sih, gila. Buat road itu yang paling tinggi ya. Kalau trail ya, masih banyak sih. Ada pertanyaan dari Hananto, gue juga kesel bacanya. Mungkin abis ini Hananto akan dipanggil oleh Bundew. Wayan kenapa lebih memilih susu yang kotak? Gue emosi banget bacanya. Emosi sama Hananto. Gak usah dijawab, Wai. Dibandingkan susu yang di botol plastik gitu kan. Iya. Save the planet lah. Tuh, save the planet. Mengurangi penggunaan plastik gitu kan. Kalau lebih senang lari ke peternakan sapi kayaknya. Dari sapinya. Kotaknya masih bisa di-recycle. Ini ngomong-ngomong, bagaimana kalau kita buka pertanyaan buat yang lainnya, secara kayaknya yang lain kan pelari beneran nih, pasti banyak pertanyaan, ingin tahu resep-resep hidup sukses seperti Wayan nih, di dunia lari apa aja. Sok silakan, atau kalau ada yang mau bertanya, asal bukan Hananto. Ade masih ingat aja itu gue dipanggil Mas Gentong dulu ya, makannya kuat emang. Emang dia banyak banget makannya dulu, Dek? Ya pas di base camp kita makan biasa-biasa aja. Kalau Wayan kalau base camp mah atuh emang capek, wajar makan banyak. Bukan. Maksudnya anak-anak TK 95 itu yang cowoknya kan ada ngontrak rumah bareng, nah nyebutnya base camp. Nah, kita suka main di situ, Wayan makannya memang banyak. Yang paling historik itu zaman itu adalah kita zaman puasa ya, Dek ya. Jadi kita buka puasa sahur bersama, gue ikut-ikutan juga sahur 9 orang, yang 8 orangnya makan sahurnya cuma setengah bungkus, sisanya setengahnya semua gue ngabisin. Edan emang. Tapi dari zaman ospek emang dia kuat banget. Kuat ya? Iya, kita udah pada mampus dia masih kuat. Dek,
Kenapa lu nggak ajak Maru di dalam base camp itu deh? Kenapa lu bawanya Wayan? Maru nggak main ke base camp dia, nggak ngerti. Mainnya di, oh sorry, Maru udah punya pacar dia, jadi mainnya sama pacarnya. Bukan, base camp-nya beda. Jadi yang main di base camp tuh nggak ada yang punya pacar pasti. Base camp-nya kayaknya sedih ya, menderita. Kalau minggu Farhan, bareng ya. Rere, Reinhard, ya kan? Reinhard mah pasti pacarnya banyak dong. Nggak ada pacar dia sama tuh kuliah. Oh, Jadi mainnya di situ. Tapi Ulul punya pacar banyak sih, tapi di situ juga. Udah nggak punya pacar, makanannya dihabisin Wayan lagi ya. itu base camp merana banget sih, sumpah. Nina, tadi katanya mau ini, penasaran, pingin dengar cerita Wayan. Ada yang mau ditanyain nggak, Rin? Tuh Irina tuh di chat tuh. Jadi Oh, Irina di chat. Kata Ina, gimana dulu latihannya? Gimana dulu latihannya dari jarak yang ultra, terus ultri, terus sampai sekarang mencapai jarak ultra. Tiap hari latihan gitu atau sempat ikut coaching lari? Latihan sendiri aja sih kalau dari dulu itu latihan sendiri, nggak pernah ikut coaching apa-apa gitu kan. Jadi ya itu prosesnya itu juga dari 2017 kan gue latihan cuman itu tadi 3 kilo, 5 kilo ya. Sampai akhirnya bisa 20 kilo gitu kan, dan itu pun nggak tiap hari sih, lu harus sisipin juga waktu untuk rest yang minimal 1 hari lah dalam seminggu itu untuk istirahat gitu kan. Kalau misalnya ada yang butuh sampai 2 hari itu juga masih ideal lah, 2 hari istirahat. Kemudian latihannya bisa kombinasi juga gitu kan, nggak melulu lari gitu kan, kadang lo bisa kombinasikan dengan yang lain biar nggak jenuh, sepedaan kayak renang kayak buat yang bisa renang ya. Jadi gue nggak bisa renang jadi nggak renang gitu kan, paling gue kalau ini sepedahan gitu kan, kalau nggak tadi skipping di rumah gitu kan. Kemudian ya biasanya gue kalau mau lari ultra itu memang latihannya tergantung dari jarak yang mau gua tempuh seberapa gitu kan. Jadi sempat share juga ke teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mau lari ultra 50 kilo gimana nih ininya gitu kan. Gue biasanya nggak tahu nih dulu gue dapet formulanya dari mana, gue juga lupa gitu kan, tapi pernah gua coba gitu kan. Jadi lo mau lari 50 kilo, bagi coba 50 kilo itu dengan 3 gitu kan. Kemudian lo bagi 2, jadi kalau bagi 3 dapat 17 kilo, bagi 2 dapat 25 kilo. Ya, jadi 50 kilo itu lo 3 hari berturut-turut lari 17 kilo, kemudian hari keempatnya lari 25 kilo. Kalau lo bisa konstan di pace yang sama seperti itu selama 4 hari berturut-turut, gue yakin lo bisa 50 kilo. Gitu. Jadi gue patokannya pakai itu. Jadi kalau misalnya jaraknya 100 kilo gimana? Ya udah 100 kilo itu gue bagi 3, 30 kilo, 30 kilo, 30, 30, 3 hari. Habis itu hari keempatnya itu untuk apa namanya, ngelihat sejauh mana sih mampu nggak gue dengan jarak segitu gue lari gitu kan. Kalau misalnya gue mampu dengan porsi latihan seperti itu, artinya gue bisa gitu. Itu aja. Tapi Wai, lu kalau pas latihan doang ya, bukan lagi race-nya ya. Pas latihan lu pernah cedera? Pas lagi lari hari-hari. Ya, jadi gue pernah. Jadi itu memang dari dulu itu gue pernah punya masalah dengan tendon Achilles. Ya. Jadi zamannya sebelum lari gue kan olahraganya dulu futsal ya. Jadi main futsal dulu juga sampai gila-gilaan. Kadang bisa kalau lagi kok turnamen gitu bisa sampai 5 kali, 6 kali main itu dalam 1 hari gitu kan. Dan akhirnya tendon Achilles gue sempat kena gitu kan. Cuman itu dia hilang timbul gitu kan. Nah, akhirnya gue setelah lama-lama nggak hilang-hilang, gue mutusin pensiun lah main main futsal gitu kan. Dan akhirnya beralih ke lari. Nah, lari juga nggak terlalu ini. Kadang kalau terlalu diforsir baru dia muncul, tapi habis itu hilang lagi. Terakhir sih bulan kemarin itu sekitar Agustus September itu kambuh dan benar-benar dia gue udah rest sampai seminggu itu nggak hilang-hilang.
akhirnya gua ke fisioterapis, bawa ke fisioterapis, donasi lesnya radang, di fisio, 2 kali fisio, sembuh, terus dicek sama fisioterapisnya, baru dapat informasi bahwa sebenarnya gua itu nggak balance gitu loh. Kaki kiri sama kanan gua itu strength-nya nggak balance. Jadi gua baru tahu di situ gitu, bahwa selama ini yang gua pikir kaki gua sama kuatnya atau salah satu itu lebih kuat, ternyata terbalik gitu kan. Yang gua rasa kaki kanan gua lebih kuat dari kiri, ternyata kaki kiri gua yang lebih kuat daripada kanan. Gitu. Jadi makanya selain core sama strength training itu penting juga kita latihan balance sama flexibility gitu kan, sama coordination. Itu yang paling penting sih, balance itu, untuk memastikan bahwa otot kaki kita yang kiri sama kanan itu bisa seimbang. Jadi kalau lari ya bebannya juga sama gitu kan. Bisa kelihatan kok kalau misalnya latihan latihan balance gitu, lakukan aja kaki kiri sama kaki kanan, itu bisa kelihatan tuh kalau misalnya nggak balance itu pasti salah satu ada yang akan lebih cepat dengan apa namanya, dengan repetisi yang sama, itu dia akan lebih cepat ininya dibandingkan kekuatannya lebih cepat, lemah gitu dibandingkan. Jadi Sabtu lo ikut yoga lagi sama Uji nih? Yoga gue nyerah kayaknya. Kalau yoga asli gue berat Jadi banget. Jadi ternyata gue baru tahu nih kekurangannya si Wayan nih. Wayan nih jaya di darat tapi tidak jaya di air ya. Di air dia menyerah, yoga pun menyerah nih ya. Jadi gue tahu di sekarang itu kekurangan mana, manusia tidak ada sempurna. Wayan. Dia dinamis nih, nggak statis. Padahal gue pingin lo nonton. Kemarin tuh setengah nonton jam aja yoga, pasti lucu. Keringat gua itu luar biasa, itu netes-netes gitu kan, udah sakit semua badan gua, ditarik-tarik gitu. Dan saya memutuskan oke, cukup, sudah, enggak lagi. Berarti Wayan nggak enjoy yoga. Benar, nggak EMC kuadrat dia sama yoga. Yoga itu gitu kan, yoga itu sebenarnya penting juga sih kalau untuk lari, karena itu kan untuk fleksibilitas otot kita gitu kan, membantu untuk otot kita menjaga supaya tetap fleksibel gitu. Karena kalau enggak, terkadang gue juga ngerasa kok beberapa bagian otot gue itu kaku kok. Maksudnya kaku, nggak sefleksibel yang dulu gitu setelah lari ini. Makanya penting juga itu latihan itu. Termasuk yang dulu biasa suka lakuin pilates itu ya, termasuk kayak gitu juga gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Hananto, tapi kali ini pertanyaannya bener kok. Wayan pernah nyesel nggak di tengah-tengah lari? Wah, salah daftar nih. Gimana cara mengatasinya supaya tidak menyerah? Ya kalau dia mah ikutan lari 100 kilo, nyerah di tengah-tengah juga bagaimana sih, An? Nggak bisa, mesti lanjutin. Kalau nyesel sih, sampai saat ini sih belum pernah gitu. Jadi lari itu terutama kalau endurance ya. Kalau endurance itu lari itu bukan hanya bicara soal body ya, tapi bicara juga soal mind. Jadi istilahnya mind and body itu yang harus diingat kalau kita latihan endurance gitu. Terkadang badan lo udah ngerasa, aduh gue udah nggak mampu lagi. Tapi ketika pikiran lo bilang, bisa kok sampai sini, itu badan lo itu bisa apa namanya, diatur oleh otak lo untuk bergerak gitu loh. Dan selama ini selalu gue kalau misalnya lari itu nggak pernah mikirin, lo lari 100 kilo, gue pikirin, aduh jaraknya 100 kilo pas mulai lari, nggak pernah gitu loh. Itu bakal ngerusak mood lo pada saat lari, dan bikin gampang lo nyerah kalau pada saat lo misalnya udah sampai di satu titik, lo istilahnya hit the wall gitu kan, istilahnya gitu kan. Itu yang ini. Jadi gue pikirin, oh lari sekarang gue udah tahu nih antar WS-nya jaraknya berapa. 9 kilo, 10 kilo, atau cuma 5 kilo gitu kan. Yang gue pikirin ya WS itu aja. Ketika lari pertama, oh WS selanjutnya itu 4 kilo lagi. WS selanjutnya 3 kilo lagi gitu kan. Jadi sampai di WS itu lari lagi, gue pikirin WS berikutnya, nggak gue pikirin garis finishnya gitu. Itu bagian dari main itu di situ gitu kan. Jadi mind and body itu yang penting banget. Selama ini sih nggak pernah, dan satu-satunya di mana gue mutusin stop itu kan pas DNF yang di Binloop kemarin 120 kilo itu karena memang
dari sisi ini aja sih, kondisi badan aja waktu itu perut gua nggak bersahabat, jadi ya sudah daripada ini lanjutin sih sebenarnya bisa gitu kan, gue finish dengan jalan itu sebenarnya masih bisa gitu, tapi gue pikir udahlah nggak ada yang dikejar juga gitu, kapan-kapan masih bisa lagi. Lo DNF-nya di kilometer berapa, Wai? DNF-nya di kilometer 87. Oke. Nah, Ini. Nit, boleh nanya nggak, Nit? Yes. Siapa itu? Di Andik. Nah, di poin terakhir tadi, Wai, biasanya kan gue terus terang gini, malah justru respect ketika seorang pelari ataupun olahraga apapun, dia itu bisa ketika punya self control yang bagus gitu loh. Artinya kita kan otomatis ketika Wayan memutuskan untuk, gue kayaknya perutnya nggak enak, kram, terus berani memutuskan bahwa gue harus stop nih. Artinya kan sebenarnya ada faktor apa ya hidup lah. Artinya kan nyawa gue lebih berharga. Walaupun tadi dikatakan misalnya gue jalan pun gue finish. Dan kalau dihitung misalnya 100 nih, tadi stopnya kan di angka 87. Jalan pun masih bisa finish. Nah, apa ya istilahnya? Mungkin ego, pengen perform, pengen itu dan lain-lain kan, pengen sebenarnya bisa itu dicapai. Nah, itu resepnya apa, Wan, ya? Untuk berani memutuskan, udah, gue harus stop. Nah, artinya kan harus mengambil keputusan stop itu kan dengan arti apa ya? Ya pasti itu apa ya, bahasanya gimana ya, Wai, kira-kira? Gue istilahnya kadang-kadang ego dan lain-lain itu ada pergulatan gitu hal seperti itu. Nah, ini gimana, Wai, resepnya, Wai? Itu yang penting ya. Jadi ego itu juga harus kita perhatikan pada saat kita lari gitu kan. Nggak bisa juga misalnya memikirkan ego kita, saya harus bisa finish sekian. Sementara kondisi badan lo misalnya tidak memungkinkan untuk itu. Dan gue selalu berpikir sih ya sama seperti yang Andi bilang gitu kan, ya yang penting itu adalah tubuh kita itu yang harus kita jaga gitu kan, jangan sampai kita gara-gara memaksakan ini terus setelah itu lo nggak bisa lari lagi gitu kan, seperti itu gitu kan. Dan apa sih yang nggak ada yang lo kejar gitu kan, artinya bisa finish, oke, lo nggak bisa finish juga nggak ada apa-apa gitu lo, nggak ada, kecuali kalau misalnya memang lo gue pengen supaya ini, kebetulan gue mau pengen juara 1 nih, ngejar juara 1 mungkin kali ya gitu kan. Sementara gue kan enggak, gue cuma target gue yang sebelumnya bisa 60 naik jadi 100, naik jadi 120 gitu kan. Nggak bisa sekarang ya, nanti masih ada kesempatan lagi kok gue buat nyelesain. Jadi jangan takut menyerah sebenarnya sih, Wai, ya. Daripada kita nggak tahu bahwa kita melebihi batas kan, lebih baik ya udahlah, nggak ada yang dikejar juga anyway gitu ya. Daripada lu kolaps di tengah jalan. Iya, benar-benar. Nah, itu dia. Karena banyak yang bilang, banyak juga sih, ayo sayang gitu kan. Nah, itu 87 kilo itu gua jam 2:30 ya sebenarnya, jam 2:30 subuh, which is cut off time-nya itu jam 12 siang. Artinya masih jauh, Wai. Kalau lo jalan pun sebenarnya masih bisa gitu. Iya, itu maksud gue tadi, Wai, gitu loh. Dengan jarak segitu, sebenarnya lu jalan atau lo jangan gitu loh, Ndik, ntar si Wayan malah nyesel abis ini dia sedih lagi. Bukan, maksud gue gini, Nit. Justru itu istilahnya keberanian atau istilahnya apa ya, bahasa lebih tepatnya apa ya, untuk berani mengambil keputusan itu menurut gue malah luar biasa gitu loh. Tapi lo nggak nyesel kan ya, Wai, ya? Lo setuju bahwa keputusan lo saat itu keputusan yang tepat? Iya. Nggak ada yang gue seselin kok gitu kan, karena ya gue ikut itu karena ini gue sendiri juga gitu kan, ya gue kalau misalnya nggak finish ya itu keputusan sendiri gue juga gitu. Daripada gue nyesel sendiri gara-gara ngelanjutin itu, mending tingkatnya sudah berbeda memang. Wai, ini ada pertanyaan nih dari Nina nih. Oke, thank you. Ini komprehensif. Wayan, bisa diceritain nggak semacam simulasi apa aja sih yang disiapin kalau mau lari dari jarak yang medium sampai jarak yang FM misalnya? Mulai apa aja yang harus dikonsumsi, tidur harus berapa jam, apa aja yang harus dihindari, dan ritual abis lari macam jalan tanpa sepatu itu ya. Aduh. Kenapa Wayan mute? Ya. Ya, oke. Jadi, itu Wai. Jadi kalau misalnya persiapan lo, udah gitu istirahatnya seperti apa,
makanannya bagaimana, dan abis lari biasanya lo ngapain? Ya, oke. Tidur sih. Jadi kalau persiapan gue yang paling utama itu adalah satu itu intinya makan, ya. Lo harus cukup makan, harus cukup karbo yang ada di tubuh lo untuk nantinya dibakar pada saat lo lari, gitu kan. Jadi prinsipnya gini aja deh, gue lari itu supaya gue bisa makan enak, gitu kan. jadi makan aja apa yang lo pengen makan, ya makan aja gitu. Nantinya juga lo bakar kalau lo lari, gitu kan. Itu intinya itu, gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian istirahat, itu yang penting, istirahat yang cukup. Ya, jadi jangan sampai lo istirahat lo kurang, kasihan badan lo kalau lo udah istirahat kurang, lo paksa buat lari, nggak bagus buat badan, nggak bagus buat jantung. Biasanya lo sebelum race, kalau yang FM deh ya, FM udah makanan sehari-hari, mungkin tidurnya sama aja, Wai, atau lo tidur lebih cepat, lebih panjang maksudnya? Kalau itu kan spot-spot aja ya, kalau FM itu paling gue tidurnya masih normal aja sih, jam 10 itu masih oke lah gitu kan, kalau jam 10, jam 11 itu masih oke kalau misalnya menurut gua gitu kan, kalau untuk FM gitu kan. Tetapi ketika lo bicara continue gitu kan, kayak sekarang misalnya gua mesti lari tiap hari gitu kan dengan jarak 25-30 kilo gitu kan, lo nggak bisa kayak begitu gitu. Lo harus rubah itu. Gua sekarang kalau tidur paling telat jam 9 udah harus tidur. Karena kalau enggak besok lo bangun pagi lemes. Gitu. Lo bangun jam berapa, Wai? Gue biasanya bangun jam 4. Bangun jam 4, mandi, langsung keluar, langsung lari. Mandi? Iya, rutinitas gue itu selalu, gue kalau mau lari harus mandi. Gusti. Karena kalau gue mandi, itu badan gue langsung seger, badan gue, nggak tahu kenapa ya, badan gue itu terasa seger, terus otot-otot gue itu kerasa rileks, nggak ngerti juga gue kenapa. Jadi rileks banget gue kalau gue habis mandi itu. Jadi kayaknya kayak gua coba sih. Sebelumnya kayak lo nggak pernah lari gitu loh di hari sebelumnya. Kerasa kayak begitu. Tapi pulangnya mandi lagi, Wai? Pulangnya mandi lagi, gitu kan. Sebaiknya. Ya, bagus. Terus selama lari juga ya, jadi perhatikan juga asupan minumannya gitu kan. Kalau lari cuma 10, saya pikir sih kalau lari cuma 10 kilo nggak perlu isotonik lah, gitu kan. Air mineral biasa juga udah cukup, gitu kan. Tapi kalau sudah lari di atas 15 kilo, itu udah mulai perlu isotonik untuk pengganti elektrolit yang hilang, gitu kan, supaya jangan sampai otot kita kram, gitu kan. Gitu. Kemudian setelah selesai lari, jangan lupa tadi rutinitasnya sebelum lari jangan lupa ya, kalau ajarannya Coach Hardy stretching gitu ya, stretching itu penting sekali, gitu kan. Jadi jangan lupakan itu sangat penting sekali. Biasanya gue habis stretching, urutannya mungkin agak nggak sesuai dengan yang diajarkan Kang Hardy gitu kan, tapi biasanya gue habis stretching segala macam, kemudian gue lari, pace gue benar-benar rendah di awal biasanya gitu kan. 1 kilo pertama itu gue anggap sebagai warming. Mohon maaf nih mau tanya Pak Wayan, definisi rendah itu berapa? Yang lain jangan patah hati. Berapa? Jangan mancing-mancing nih. Gitu kan. 7 rendah sis. Aduh, Gusti. Rendah banget. Gitu ya. Jadi itu penting, stretching sebelumnya gitu kan. Kemudian setelah selesai itu penting banget ya. Jadi cooling down itu penting ya. Sediakan waktu 1 kilo, 2 kilo, tergantung jarak larinya sih. Biasanya gue 1 kilo, 2 kilo, kadang lebih juga buat jalan. Jadi gue jalan aja untuk cooling down gitu kan. Habis itu baru stretching. Habis stretching, nah biasanya kalau gue habis selesai lari, itu sambil gue cooling down, gue langsung tuh habis lari langsung singgah Indomaret, beli susu, minum, air putih, minum gitu sambil gue cooling down jalan 1-2 kilo itu gitu kan. Nah nanti sudah gitu habis cooling down sampai rumah stretching segala macam. Setelah selesai stretching ya itu rutinitas gue ya, yang itu jalan telanjang kaki ya, buat gue anggap sebagai ini aja, siapa namanya, refleksi aja buat telapak kaki. Kadang kalau misalnya kita lari berpuluh-puluh kilometer setiap hari itu kan kerasa tuh telapak kaki gitu kan. Itu yang kadang kalau nggak jalan di kebetulan di komplek itu jalannya aspal terus ada tonjol-tonjolannya dikit, itu jadi lumayan lah bikin rasanya kayak dipijat-pijat rasanya gitu kan.
Baru habis itu Tetangga-tetangga udah pada biasa kali yang lihat lu ya. Ah, itu bapak yang aneh itu katanya. Jalan-jalan lagi nyeker doi. Udah selesai baru kemudian gue minum yang tadi susu ya, jadi susu yang yang high protein. Gue selama ini minumnya cuma elemen aja, ada elemen platinum namanya, itu kandungannya sekitar 25 gram lah per sajian. Kemudian ada BCAA-nya, jadi kan namanya kita latihan itu kan ada otot yang dirusak ya selama kita latihan gitu kan. Jadi protein itu penting sekali, satu untuk yaitu untuk sumber makanan otot kita gitu kan. Jangan sampai kita kekurangan protein, karena kalau enggak nanti proteinnya dari mana ya disintesa dari yang protein yang ada di otot kita ya. Makanya itu yang sering disebut lu olahraga tapi kok otot lu nyusut, ya itu karena itu kekurangan protein. Karena nggak digantiin ya proteinnya ya. Iya. Dan kalau yang BCAA itu buat gue sih dapat ini juga dari internet kan gitu kan, itu fungsinya untuk mempercepat ini aja, pemulihan aja gitu kan. Jadi otot kita lebih cepat pulih dia jadinya. Kalau misalnya kita Wah, ada pertanyaan dari nanya sebentar aja sedikit Nit. Yang tadi kan sebelum lari kan mandi ya, Wayan. Nah, ya. Wayan sempat sarapan dulu nggak, apa atau telur atau apa sebelum lari itu? Thank you, ya. Jarang, hampir nggak pernah sih. Aku biasanya kalau lari minum air putih dulu satu gelas, baru lari gitu kan. Ini ada pertanyaan dari Oka, gue bacain aja tapi nggak usah dijawab. Beli susu minumnya air putih, bingung saya juga ya. Tapi sudahlah, itu nggak usah dijawab, Wayan. Ini pertanyaan dari Pak Agung Widodo. Mandinya pakai sabunan. Start ngantor jam berapa, Wai? Gue kebetulan ini udah dari bulan Maret ya, working from home gitu kan. Cuman ya standarnya sih kalau mulai kerja di rumah sih jam 8 gitu kan. Cuman terkadang kalau misalnya nggak ada meeting masih jauh lebih fleksibel lah gitu kan. Nah, selama working from home ini gue memanfaatkan tuh, terutama sebelum event Uniqlo ini ya. Jadi gue tuh benar-benar coba manfaatin waktu gue yang ekstra, yang sebelumnya gue harus berangkat dari rumah, keluar rumah itu jam 5 gitu kan, sampai kantor kerja, baru pulang lagi nyampe jam 7:30 gitu kan. Nah, sekarang kan waktunya lebih banyak tuh, jadi gue utilize itu aja, perbanyak. Jadi gue lebih banyak sekarang latihan core sama latihan strength-nya. Jadi pagi gue core sama strength, sorenya gue lari gitu kalau selama working from home ini. Jadi lo larinya kan sorenya sekarang? Ya, gue larinya sorenya. Kalau enggak kadang pagi lari, sorenya baru latihan core sama strength-nya. Tapi kalau pagi lari lu nggak fatigue gitu ya, Wai? Nggak, maksudnya gue biasanya kayak siang-siang nggak bisa mikir gitu, Wai. Bolot gitu. Habisan energi kali gue. Lu enggak ya? Kalau ditanya nggak suka. Iya, selama ini sih enggak ya gitu kan. Yang penting istilahnya lu cukup istirahat, nutrisinya dijaga, makanannya dijaga gitu kan. Itu sih yang paling penting. Luar biasa. Terus Deyu nanya, mandinya pakai air dingin? Ya, mandinya selalu pakai air dingin. Gue nggak suka mandi air panas. Wah, dia emang aneh si Wayan nih. Aduh. Jadi mau lari jam berapapun, gue pasti mandi dulu. Terus Siska nanya, terus tidur lagi? Enggak lah tentunya ya. Gila dia mah kayaknya pulang-pulang langsung kerja, langsung siap-siap kerja. Ya, jadi gue biasanya habis lari ya sudah kerja gitu kan. Nah kebetulan karena working from home, gue manfaatin tuh, gue selama ini kan kalau misalnya kerja di kantor lu kan ya di kantor terus lah, walaupun jam makan siang ya itu tetap di kantor kan. Kalau sekarang ya karena di rumah lumayan kan, jam 12 sampai jam 1 gue nggak ada kerjaan, tidur aja. Pertanyaan dari Endeo, lari 25 sampai 30 kilo perut kosong? Iya, karena biasanya gue selalu carbo loading-nya itu pasti selalu itu sehari sebelumnya. Sehari sebelumnya yang gue makan banyak. Jadi malam tuh lo makan seperti biasa ya, Wai, lo makan nasi, pokoknya karbohidrat nggak dikurangin, tetap makan nasi, iya. Terus lauk dan minum susu lagi. Susu enggak, susu enggak. Enggak, gue susu cuma habis pas lari doang. Vitamin lo minum apa aja, Wai?
vitamin yang rutin tiap hari itu yang fish oil ya, fish oil itu 2 butir sehari. Glukosamin itu buat persendian ya, segala macam gitu kan, sama CDR tiap hari itu pasti, itu 3 itu pasti tiap hari gue minum, nggak pernah lepas. Tapi emang lo merasakan bedanya, Wai? Sebelum minum glukosamin kayak apa, setelah minum kayak apa, ada bedanya? Karena gue udah dari dulu ya minum. Ya, Wayannya nggak. Gue sih nggak ini ya, karena gue dari dulu sih udah minum itu gitu, jadi nggak ini juga, maksudnya kalau misalnya gue nggak minum itu rasanya kayak gimana nggak tahu juga ya gitu. Tapi ya agak inilah, maksudnya gue ngerasa secara recovery gue lebih cepat gitu dengan mengkonsumsi itu gitu. Itu sih yang gue rasain gitu. Depi nanya, menu latihan core sama strength-nya gimana, Wai? Biar nanti saya ngikutin proporsional sesuai jarak tempuh. Sorry, sinyalnya kayaknya agak. Ya, sinyal gue jelek ya. Pertanyaan dari Depi, menu latihan core dan strength bagaimana? Sebenarnya banyak ya ini menu latihan core sama strength ini ya. Nah, cocok nih nanti kalau misalnya ada sesi tersendiri nih sama Kang Hardi nih. Jadi nanti Kang Hardi bisa ngasih menu-menu core training itu seperti apa, strength training itu seperti apa ya, upper body, lower body gitu kan. Itu ada ininya sendiri sih sebenarnya. Banyak sih ya, mulai dari sorry, kedengeran nggak ya suara gue ya? Kedengeran, Wai? Macam kayak kedengeran, Wai? Jelas, lanjut. Jelas. Nah, sekarang hilang lagi, Wayan. Sekarang putus. Udah hilang, Wai. Muncul lagi. Ya, narasumber capcus, saudara-saudara, digantikan. Kayak ada tulisan your Zoom limited test. Hah? Nggak tahu, kayak ada batasan waktu gitu tiba-tiba terus. Oh, Aan nih sengaja kayaknya. Iri, kayak dia iri. Gimana tadi? Ya, jadi kalau latihan core strength training itu kan modelnya kayak yang mungkin yang paling simple ya, kayak push up, kemudian plank ya, kemudian latihan squat gitu kan. Banyak sih sebenarnya yang bisa dilihat di internet maupun di YouTube untuk latihan ini gitu kan. Dan biasanya kalau latihan itu biasanya sih bisa dikombinasikan, misalnya hari ini latihan core, besok strength gitu kan, upper body, besoknya lagi lower body. Jadi kita nggak melatih otot yang sama itu secara terus-terusan setiap hari, divariasikan. Jadi pas kita latihan upper body, besoknya lower body, upper body-nya bisa istirahat, bisa recovery gitu. Jadi sekarang, Wai, perut lu kayak susu nggak? Kotak-kotak gitu nggak? Nanya gue. Tersipu-sipu sih. Perlu ini nggak? Kalau nggak ada gambar Pembuktian. Jawab, Wai. Jadi perut lu kayak susu nggak? Yakin cuma perutnya doang nih yang ditanya, ayo. Nggak tahu yang mana lagi. Berarti jawabannya iya, saudara-saudara ya. Berarti udah kotak-kotak karena dia tiap hari latihan perut. Pertanyaan dari Mia, selama pandemi ini, Wayan lari paling jauh 50 kilo atau lebih. Pakai masker atau buff nggak? Pengap nggak? Ada trik pernafasan nggak kalau lari pakai masker atau buff? Gue lari nggak pernah pakai masker ya. Jadi modelnya gue lari ya udah gue cari rute yang nggak banyak orang. Itu aja. Dan lu juga lari sih biasanya sendiri ya, Wai ya, karena mungkin yang bisa mengikuti hanya sedikit di dunia ini. Biasanya gue sendiri gitu. Barkah yang pernah ya? Kang, mana nih si Barkah? Barkah kalau nggak salah pernah ikut Wayan lari. Tadinya mau lari cuma berapa kilo, terus ke bawah jadi 17 atau 21 gitu ya, Wai ya? Gimana tuh story di GBK gitu. Cerita dong, Kang. Iya, Barkah mana cerita dong, ayo. Aduh, malu gue.
Mesti bangga kalau keseret sama si Wayan mah. Bangga. Itu recovery run yang harus dikasih recovery run lagi, satu lagi. Jadi lo habis FM ya? Ya gitulah. Ultra ya, gue habis Bandung Ultra kalau nggak salah itu ya. Iya, di Bandung Ultra yang 60 kilo, tapi lu nyasar terus jadi 70 kilo gitu kan. Terus elevation gain-nya berapa ya? 6.000 ya? Nah, itu cuma 3.000-an lah. Ya pokoknya elevation gain-nya tinggi banget. Kupikir wah Wayan bakal kecapean ini, paling pace 8 atau pace berapa lah. Aku bilang, "Wah, temenin aku recovery run yuk." Gitu. Oke, gitu. Ternyata recovery run-nya pace 6. Besoknya gue butuh recovery run satu lagi. Lucu banget. Gitu. Jadi itulah pengalaman Barkah terjebak oleh Wayan. Jadi ingat semua yang ada di sini ya, kalau misalnya recovery run nyari teman, jangan cari temannya Wayan. Itu mah butuh recovery lagi. Itu lagi semangatnya Kak, gitu kan. Kalau sekarang sih udah enggak ya. Kalau lu ngajakin recovery run ya udah beneran recovery run. Gua temenin. Tapi Wayan ini kalau ngajakin temennya untuk motivasi itu enak banget loh. Masa? Nah iya, dulu aku habis lama nggak latihan, habis cedera atau apa gitu, terus mau mulai lagi, ini apa? Dia benar-benar ngikutin aku. Aku dari daerah Ragunan ke mana dia tungguin di FX. Kirain sampai FX itu sekitar jam 6 lah gitu. Ternyata paceku itu jauh lebih rendah gitu. Dia sabar nungguin aku, padahal dia udah dari Cikupa rumahnya ke sana. Nungguin, padahal aku bilang, kayaknya nggak akan nyampe on time nih, ya, kamu duluan aja deh, nih, tinggalin aja. Ternyata ditungguin terus. Hari dia ngajarin aku, ngasih semangat, terus dari FX lari bareng sampai ke apa itu yang Patung Irian Barat. Aku sampai sana akhirnya bisa selesai. Terus aku pulang naik bis, Wayan balik lagi ke FX, lari lagi. Kalau nggak ada Wayan yang waktu itu ngajarin terus ngasih semangat dan segala macam, mungkin nggak akan jadi. Dan karena hari itu bisa selesai itu, besoknya mungkin oke, aku bisa. Jadi besoknya masih udah bisa jalan. Oh, mengharukan Wayan. Dan kalau nggak ada bis juga mungkin lo nggak pulang ya Barkah. Betul. Jadi dua itu yang berjasa sih menurut gue, Wayan sama bis. Terus nih, waktu itu apa ngajari waktu aku peak persiapan apa ya lupa, peak long run-nya itu 35 kilo apa berapa itu nungguin dia di Bintaro Loop, panjang banget itu sampai udah hampir mati kepanasan. Wayan masih ngasih semangat juga. Dan waktu itu kayaknya bareng Vivi juga tuh, Vivi. Iya, Wayan gue culik dulu. Waktu itu gue picknya gue buat HM pertama. Terus udah selesai sama gue, terus diambil lagi sama Barkah. Jadi Barkah udah nemenin 2 orang. Terus kita yang lain udah pada nunggu di rumah makan apa tuh yang di Bintaro, lupa gue. Cikman. Ya sama Deyu juga tuh, sama Indra, sama banyak deh. Pada nunggu di sana. Pak Ciman. Pak Ciman. Ya? Ngomong-ngomong Pak Ciman nih, gue jadi pengen tahu sih sebenarnya. Wayan, kalau menurut lu restoran Padang paling enak di Jakarta apa? Restoran Padang paling enak di Jakarta kayaknya masih yang itu ya. Bopet Mini kayaknya ya. Bopet Mini ya. Yang dekat kantornya Andik. Itu yang paling enak menurut gue. Itu paling enak ya. Bopet Mini tuh emang luar biasa sih asli ya. Kalau masuk sana tuh masuknya lu perjuangan keringetan jibrak gitu ya. Terus keluar kan bodoh nih kebanyakan makan ya. Keluar ditanyain sama bos juga biasanya gue pelangap-pelongo doang gitu. Udah itu kayak fatigue, sampai harus capek, urat-urat otak banyak yang mati kepanasan, tapi memang sedap sih itu. Sedap. Jadi paling enak Bopet Mini. Lo kalau makan di Bopet Mini apa, Wayan? Apakah lo makan otak dan usus?
Tentu tidak, bukan Wayan, karena saya tahu Anda orang bijak. Ada yang ketawa itu kayaknya itu orang Ada. Coba Wayan makan apa? Ya, gue makan apa ya? Apa yang gua doyan ya gua makan. Kayaknya terakhir gua di Bopet Mini itu gua makan kikil ya. Oke. Tapi lu nggak makan otak kan? Otak gua enggak. Tuh, nggak makan, Dra. Orang bijak nggak makan otak. Tahu. Gitu. Biasanya, Wai, kalau lo kan makannya banyak kata si Ade. Kalau ke Bopet Mini lo habis berapa, Wai? Ya, masih standar lah kalau cuma makan-makan biasa mah satu porsi aja gitu kan. Kecuali kalau kalau gua habis lari gitu kan baru ya. Jadi kalau gua inget itu rekor gua yang makan paling banyak itu kayaknya waktu Binloop Ultra tuh. Itu Binloop Ultra itu di mana gua baru pertama kali ngerasain di mana gua habis lari gitu kan. Dan ternyata berat badan gua itu naik dibandingkan sebelum gua lari. Gara-gara apa, Wai? Makannya? Gara-gara makan. Jadi gua itu habis lari itu kan istilahnya ultra pertama ya yang gua ikutin itu kan Binloop Ultra kan itu jadi ultra pertama yang gua ikutin gitu kan dan gua nggak ada istilahnya apa yang ada di WS itu yang gua makan gitu kan. Kemudian gua cuman bekal sama gujel aja waktu itu. Habis lari kayaknya sekitar jam 2 apa jam setengah 3 pagi gitu kan, setengah 3 pagi langsung ke McD waktu itu, McD langsung 2 porsi, ya. Habis McD 2 porsi, kemudian paginya sambil nunggu teman-teman yang lain, pagi Cikman buka, Cikman 2 porsi, habis itu pulang ke rumah, langsung nasi padang lagi 1 porsi, habis udah gitu sop es 1 porsi, dan baru kemudian habis itu mulai ketemu angkringan lagi makan gitu kan. Jadi badan gue habis itu langsung gue ukur kenapa jadi 72, perasaan sebelum lari gue berat badan cuma 70. Tapi abis itu abis itu apa sih lu ngatur makan gitu, Wai? Maksudnya waktu itu lu emang ngejor-jorin makan tapi sebenarnya nggak perlu sebanyak itu atau gimana sih kalau abis ultra? Iya, sebenarnya itu karena gue pertama kali aja kayaknya gue ngerasa lapar banget nih gini gitu kan. Plus memang mungkin pas pada saat lari juga asupannya juga nggak kurang juga gitu kan pada saat lari gitu kan. Makanya setelah itu gue coba maintain gitu kan asupannya pada saat gue lari gitu kan. Tapi lama kelamaan juga gue coba ngatur juga dan sekarang sih udah mulai terbiasa ya. Jadi kayak gue sempat update kasih info ke Kang Hardi juga kalau misalnya setelah gue latihan beberapa minggu yang lalu untuk persiapan Tambora itu sekarang kalau gue lari selama Uniqlo udah 2 kali di atas FM gitu kan, dua-duanya cuman asupannya cuma isotonik sama air mineral itu udah cukup, dan setelah itu makan gue juga nggak terlalu ini sih, nggak terlalu banyak juga. Tapi jangan ini ya, maksudnya jangan semua beranggapan gue makan nasi padang lah sekarang gitu, enggak ya. Jadi, nanti gue lagi disalahin ada yang kolesterolnya naik gitu kan, langsung gue yang disalahin. Sebenarnya itu kan intinya adalah semuanya kan balik ke diri kita sendiri kan, balik lagi ke tadi sama dengan MC kuadrat ditambah satu lagi kemauan gitu kan. Sebenarnya kalau gue dulu kalau misalnya nggak mau juga nggak bakalan kayak begini gitu kan. Cuman karena ada kemauan aja gitu kan, untuk gue bisa mencapai ini mencapai itu gitu kan, dari sisi motivasinya itu sendiri gitu kan. Dan gue pernah mention juga ketemu beberapa teman di sini, sebenarnya di 95 ini banyak loh yang potensi untuk bisa lari
seperti teman-teman yang lain gitu kan. Itu cuman lebih sekarang kemauannya seperti apa, konsistensinya seperti apa ya. Contoh ya, ada orang yang dia punya kemauan tapi dia perlu di-guide juga gitu. Latihan lo gitu kan. Nah, kasih itu ke Kang Hardi itu gitu biar dikasih program ini untuk mampus. Woi, ini nanyanya lebih ke arah yang tadi kan rumusnya E sama dengan MC kuadrat nih. E-nya itu kan enjoy nih. Nah, gua nih terus terang kan apa ya? Udah terlalu demen jatuh cinta sama goes gitu loh, sama sepeda. Sepeda pun gua genrenya itu memang mainku di MTB, jadi main lumpur dan lain-lain. Jadi misalnya gue besok pagi tuh niat, wah mau lari mungkin 3 kilo, 5 kilo. Tapi begitu gue turun, walaupun pakai kostum lari, begitu lihat sepeda, gue langsung sepedaan, nggak jadi lari gitu loh. Nah, gue tipenya kan sebenarnya setia nih sama sepeda gitu loh. Nggak bisa mendua sama lari. Nah, gimana nih biar bisa mendua gitu sama lari gitu, Wai? Boleh kok sepedanya disumbangin ke gua dulu, boleh. Gimana, Wai? Hah? Ya gimana ya, itu kan kembali ke individu masing-masing ya. Gue juga nggak bisa masukan seperti apa gitu kan. Kembali lagi tadi sebenarnya kalau misalnya memang sudah ada keinginan di situ ya harus dipaksa lah, di push gitu. Kalau misalnya aku pengen lari ini, ya udah kok, coba lu udah komitmen buat lari kan, kembali lagi tadi lu udah komitmen buat lari ya, coba dijagalah komitmennya gitu kan untuk lari gitu kan. Kalau misalnya lo sukanya main lumpur-lumpuran, coba kenapa nggak coba cari misalnya ada nggak rute lumpur-lumpuran yang gue bisa lari gitu kan. Paling hobi lumpur-lumpurannya itu masih ada di situ. Masih gitu dapat ya. Iya, nggak usah harus lari di rute jalan raya gimana gitu kan. Mungkin lo lebih menikmati model environmental larinya itu yang kayak begitu gitu kan, bisa aja. Gitu. Mungkin lu seneng trail run gitu kali, Dik. Oh, ada pertanyaan lagi, heart rate. Nah, ini Lo pertanyaan. ngecek heart rate nggak sih, Wai? Yang paling berat ini. Gue selama ini nggak pernah ngukur heart rate. Jangan dicontoh ya. Ini example yang sangat tidak bagus sekali gitu kan. Gue nggak pernah. Gila lu. Jadi dari awal gue lari itu memang waktu dulu memang nggak pernah mikirin heart rate kayak gimana gitu. Heart rate pun gue nggak tahu acuannya kayak gimana waktu pertama kali lari gitu kan. Lama-kelamaan akhirnya gue mulai tahu, oh seperti ini, heart rate seperti gini gitu kan. Ya selama ini gue acuannya cuman di mana gue bisa ngobrol dengan nyaman gitu kan. Gue bisa lari misalnya sambil dengerin musik, gue masih bisa nyanyi dengan nyaman, berarti heart rate gue masih kejaga. Cuman itu doang sih selama ini ininya gue gitu kan. Tapi jangan dicontoh gitu kan. Paling ideal memang harus ada pengukur heart rate-nya, apakah itu pakai jam atau mungkin pakai chest strap gitu kan. Jadi, kalau gue selama ini kalau lu sendiri cara manual lu untuk ngukurnya apa, Wai? Jadi apa indikator lu untuk menganggap kayaknya heart rate gue masih nggak apa-apa nih? Iya, jadi acuan gue cuma 2 gitu kan. Kalau gue misalnya lagi simak itu bareng orang, diam kamu, gue masih bisa ngobrol. Bukan Wai yang diam, kan? Terus? Tapi kalau misalnya gue lari sendiri sambil dengerin musik waktu itu gitu kan, gue cuma berdasarkan gue nyanyi gitu kan, nyanyi, dan kalau gue masih bisa nyanyi dengan lancar, berarti menurut gue heart rate gue oke gitu kan. Itu aja sih. Ya saya setuju sih, sepertinya memang alam kita berbeda, Wai. Gue dari kilometer 2 aja gue nggak yakin lo gue bisa nyanyi. Lo ngomong gue bisa tapi nyanyi, aduh. Gitu. Jadi ya disitulah. Jadi gue bisa memperkirakan lah, oh ternyata zona aerobik gue itu ada di P sekian gitu kan. Jadi ya udah gue. Ayan, ini ada pertanyaan dari Pak Agung Widodo. Kalau ngecek HR dengan ngobrol, terus lari sendiri, ngobrol dengan siapa? Emosi nggak lo jawabnya? Kalau gue sih jadi lo emosi sih jawab beginian. Tapi coba dijawab nih. Nyanyi jawabannya Agung Widodo. Gue biasanya nyanyi ya dulu ya gitu. Tapi kalau udah lumayan lama sih, sejak gue udah familiar, oh ternyata gue kalau di P sekian gue masih bisa ini, P sekian ini, dan sekarang sih udah nggak terlalu
ini dengan musik itu udah nggak terlalu gitu kan. Paling kalau gue bekal HP gitu kan, nanti udah kalau misalnya larinya udah terlalu jauh gitu kan, biasanya 2 atau 3 kilometer terakhir itu pasti gue ngidupin musik tuh. Tapi nggak pakai earphone, hidupin musik aja, kencang-kencang aja, segede-gede volumenya. Terserah lah orang mau ngeliatin apa gitu kan. Buat boosting aja, 3 kilometer terakhir itu buat boosting gua biar selalu tuh seperti itu. Dia mau nanya heart rate tapi beliaunya ngobrol, ukurannya ngobrol. Nah saya susah kan, beda ya. Sambil ngobrol bisa, tapi pas ngecek heart rate udah 170 tuh. Jadi ya agak beda ya. Ya jadi ya menurut saya ya itu sih penting guys. Kalau misalnya heart rate itu penting untuk di monitor juga kan, terutama untuk teman-teman yang memang hobi lari dan pengen gitu kan bisa lari sampai HM atau FM, kemudian lari bisa dengan pace sekian gitu kan, itu sih penting banget menurut gue. Wah, gue mau nanya ya, lu kalau udah jauh gitu lari itu mikirin apa ya? Gue bosen loh. Makanya kenapa gue pilih jalan cepat gitu. Kenapa? Sambil jalan itu gue nonton film drama Chinese kayak drama Korea. Korea sih enggak, drama Mandarin itu kan gampang tuh ya. Jadi sambil jalan cepat tuh masih bisa gitu. Kalau lari kan nggak bisa, ya kan? Ya kan? Lu mikirin apa sih? Satu lagi yang kedua nih. Kalau misalnya gini, lu udah sampai batas kecepatan lu gitu ya. Maksudnya batas lu punya ketahanan fisik gitu ya. Terus tuh stop gak sih? Atau lu mikirinnya apa gitu? Ya, itu sih. Pertanyaannya susah ya? Udah gampang ya jawabnya susah ya? Thank you, jadi gini, kembali lagi ke tadi kan yang gue bilang kan, kalau lari terutama endurance itu kan nggak cuman ketahanan tubuh aja kan gitu kan, mind lo juga berperan penting di sana gitu kan, pikiran lo berperan penting di sana, gimana lo memanage pikiran lo, dan pikiran lo itu yang nantinya akan memanage badan lo gitu kan untuk bergerak gitu kan. Loh, caranya gimana? Tadi gue mention kalau misalnya gue lari, kadang gue mau lari 50 kilo gitu kan, gue nggak pernah mikirin jarak gue bakalan lari 50 kilo, hampir nggak pernah gue mikirin, wah gue bakalan lari 50 kilo nih gitu kan. Ngapain gue mikirin itu kan? Gue mikirinnya nanti lari 50 kilo gue pikirin aja dulu, misalnya gue ngelup nih, gue ngelup jarak 3 kilo, gue pikirin aja, oh satu loop pertama 3 kilo nih, tinggal 3 kilo lagi gue lari. Nanti giliran loop kedua gue pikirin lagi, loop kedua 3 kilo lagi. Atau lo lari di race misalnya ada WS jaraknya 3 kilo atau 5 kilo, gue pikirin itu gitu kan. Tapi kalau misalnya enggak, misalnya kayak lari kayak gini hampir tiap hari nih lari, kadang gue pikirin macem-macem tuh selama lari itu. Gue bisa mikirin yang aneh-aneh, yang kadang yang lu sendiri kalau misalnya dalam kondisi normal nggak bakalan mikirin itu. Gue mikirin nanti kalau gue liburan ngapain ya gini-gini. Jadi itu udah dibayang-bayangin gitu aja di kepala tuh gitu kan. Oh nanti gue habis lari mau gini-gini gitu kan. Jadi berusaha gimana caranya kalau gue itu nggak mikirin gue bakalan lari itu jarak sekian. Dan kembali lagi ke tadi, tergantung juga dari kebiasaan kita gitu. Udah menempuh kebiasaan kita menempuh jarak berapa pada saat kita lari gitu. Ketika lo lari udah biasa, misalnya harian lo larinya udah HM gitu ya, itu ya lo lari HM itu udah kayak biasa aja gitu loh, nggak kepikiran wah ini kayaknya jauh banget, enggak gitu kan. Udah secara main lo udah kebentuk gitu loh bahwa 21 kilo itu cuma segini nih, nggak terlalu berat. Sama kayak misalnya lo mulai lari misalnya udah bisa 5 kilo dengan nyaman gitu kan, lama-lama lo juga akan pasti mindset lo akan begitu juga gitu, 5 kilo itu nggak jauh kok, cuma segini doang gitu kan, kayaknya bisa nih gue naikin lagi. Aku terus nih ya. Walaupun memang ya kadang jenuh itu ada gitu, tapi gimana lo mau ngerubah pikiran lo supaya memikirkan yang nggak ada hubungannya sama lari itu, supaya lo nggak jenuh gitu kan. Kadang lo nggak rubah rute itu juga perlu gitu kan. Jadi lo lari sini, besok rutenya begini, variasiin gitu kan. Gue selalu kalau di sini kebetulan ada
ada area untuk jalur tanah buat ngetrail gitu kan. Jadi tiap hari Minggu itu gue lewat jalur itu ngetrail gitu kan. Dan gue nggak peduli gue mau ngetrail itu mau berapa jam, nggak mikirin itu. Gue ngetrail, stop, makan, stop. Pokoknya gue menikmati hari recovery gue hari Minggu itu gue nikmatin gitu loh. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang lo recovery-nya sampai 25 sampai 30 kilo ya gue nikmatin aja gitu kan sambil lari. Ada dagang pecel yang enak, wah stop dulu makan dulu gitu kan, habis itu lari lagi gitu. Jadi nggak berusaha untuk recovery-nya, lebih ke arah untuk nge-refresh lagi main lu supaya pas hari Senin mau lari lagi udah seger lagi. Itu sih ininya, tujuannya sih ke situ gitu kan. Sama Hardi sama Wayan nih, maintain ya, related sama HR ya, maintain supaya tetap rendah gimana tadi latihannya bos? Kalau maintain tetap rendah itu ya larinya di prinsipnya lari, monggo nanti Kang Hardi silakan ditambahkan ya. Kalau dari pengalaman gua ya modelnya lari endurance, kemudian endurance-nya ya orang kan ngomongnya kalau heart rate itu di 60-70% ya dari maksimum gitu kan, untuk kita bisa. Itu di 130 ya kalau kita. 130-an lah ya, 135 lah maksimum gitu kan, untuk bisa itu gitu kan. Cuman kalau gua sendiri karena gua nggak pakai monitor heart rate gitu kan, dan jam tangan buat lari menurut gue kok kayaknya masih mahal banget sih. Jadi gue patokannya cuma itu tadi ya. Jadi kalau gue lari bareng, ngobrol, gue masih nyaman. Kalau enggak, gue masih bisa nyanyi dengan nyaman. Itu berarti heart rate gue itu masih di zona aerobik gitu aja sih. Emang kalau pakai jam kita jadi hati-hati sih. Dulu juga gue pas nggak punya gue sikat aja ya. Terus sekarang kok jadi hati-hati malah. Iya, tapi, lu hati-hati takut dicuri jamnya. Puas. Boleh nambahin nggak? Nah iya, tapi Hardi mungkin maksud gue gini di, iya kalau gue lari di 130 itu ya timik banget lah, ya bisa cengenges sih, tapi kapan selesainya kan nggak selesai nih. Apa emang begitu latihannya gitu ya? Karena rada membosankan ya kalau lari di kompleks sampai 10 keliling itu bolak-balik, aduh. Ya gimana Di? Nah, Coach Hardi itu yang bisa jawab tuh. Gimana Di? Itu beli Wayan tuh filosofinya tinggi loh itu. Jadi sebenarnya metode paling tepat untuk mengukur zona kita itu namanya RPE. RPE itu skalanya, jadi kalau misalkan zona 1 dibilangnya ngomongnya harus 5 sampai 6 kalimat, 5 sampai 6 kata secara lancar gitu. Jadi dia ada ininya tuh acuannya. Itu mengingatkan sama orang Kenya ya. Orang-orang Kenya itu kalau dia latihan itu dia bilang make it simple. Jadi nggak terlalu banyak macam-macam neko-neko, dia cuma nargetin aja kamu misalkan latihan pace-nya sekian, nggak ngelihat HR. Dan kita juga akan takjub ya, orang-orang zaman dulu ketika jam itu belum ditemukan, mereka kan bisa dengan tepat gitu loh. Oh, kamu misalkan zona 1 pace-mu sekian, terus dia bisa ngerasain, oh ini nih pace 6 saya, ini heart rate saya sekian, detak jantungnya sekian. Jadi yang paling tepat seperti Wayan itu sebenarnya. Jadi kita punya feel gitu, punya feel. Cuman teknologi kan nggak bisa diabaikan ya. Nah prinsipnya HR itu, detak jantung kita ini kan berdegup ketika pasokan oksigen kita kan kurang. Ketika makin banyak oksigen yang dipasok itu kalah sama kebutuhan kita, heart rate-nya kan makin gede kan, makin banyak dia berdegup. Nah sebenarnya prinsip dasarnya itu. Nah gimana mau merendahkan itu? Nggak lain dan nggak bukan mesti kita naikin namanya aerobic capacity. Caranya gimana? Seperti Wayan bilang tadi, mesti sabar. Mesti sabar. Badan kita ini sama Allah diciptakan ya. Dia siap untuk nahan stres seperti apapun gitu. Kalau pengalaman saya pribadi, dari seorang perokok dulu disuruh gerak 20 menit udah kayak mau mati-matian ya. Sampai sekarang ya udah alhamdulillah. Itu mesti sabar. Lari itu ngajarin kita bahwa nggak ada yang instan, semuanya pakai proses. Nah jadi kalau misalkan acuannya 135, ditempuh misalkan disuruh jalan lambat lebih dari 135, maka jalan cepat aja. Tapi kalau misalkan dengan jalan cepat masih di atas 135,
jalan aja. Perpanjang ini aja, perpanjang jaraknya. Nanti otomatis lama-lama dia akan turun sendiri heart rate-nya dan kecepatan kita nambah. Itu sih tipsnya. Gue di 135 itu di pace 7,5 kan ya. Tapi itu bertahan mungkin nanti lama-lama naik dia begitu di KM 8, 9 tuh udah mulai naik tuh. Ya wajar ya karena emang kebutuhan oksigennya makin banyak ya gitu ya. Iya, betul. Jadi kita makin tinggi heart rate. Nah, caranya kan salah satunya latihan ya, naikin capacity atau menurunkan kebutuhan ya. Menurunkan kebutuhan gimana caranya? Menurunkan berat ya? Bener kan? Itu sebenarnya ya heart rate itu gabungan dari berbagai macam komponen sih ya. Nutrisinya mesti bagus, istirahatnya mesti cukup, stresnya mesti di-manage gitu. Kalau misalkan kita kerjaan yang orang harus tidur, mengharuskan dia tidur jam 9 dibandingkan dengan Wayan yang jam 7 udah tidur, tentu beda. Orang yang makannya banyak minyak-minyak sama orang yang nggak banyak minyak-minyak tentu beda gitu. Jadi di samping latihan endurance, nutrisinya dijaga, istirahatnya dijaga, stresnya di-manage. Itu ya hati-hati. Wayan ini kan orang yang extraordinary ya. Jadi dia pun nggak dikasih sepatu, dia nggak dikasih makan yang nutrisinya nggak bagus, dia biasa bisa aja jalan. makanannya nggak pakai sepatu, dia udah kencang, dia extraordinary. Jadi jangan ditelan mentah-mentah semua. Betul. Gila, mau gimana mau telan mentah-mentah dia larinya 60 kilo, gue larinya nggak tahu berapa. Dari tadi pokoknya gini, prinsip gue nih dan gue usulkan juga dipakai sama semua orang. Pokoknya kalau Wayan ngomong jarak langsung aja dibagi 4 aja gitu. Jadi kalau misalnya dia ngomong 20 buat kita 5 lah gitu. Ya pokoknya kurangin aja, itu aja. Jangan diikutin. Iya, benar sih yang dibilang Kang Hadi itu kan benar. Jadi apa yang disampaikan di sini itu kan lebih banyak dari pengalaman pribadi gua gitu kan. Prosesnya gua sampai ke sekarang itu seperti ini gitu kan. Dan mungkin itu nggak semua orang cocok dengan metode itu, dengan proses itu kan gitu kan, masing-masing punya ininya sendiri-sendiri gitu kan. Jadi mesti dilihat kembali dari masing-masing proses yang mesti diikuti itu sebenarnya seperti apa yang cocok untuk diri kita gitu kan. Oke. Jadi tadi sih gue setuju sih Wai, lo bilang rumus lo sih E sama dengan MC kuadrat ya, enjoy, motivasi, komitmen, konsisten. Gue rasa itu applicable di berbagai cabang olahraga maupun cabang kehidupan lain. Terus nutrisi juga, gue juga setuju sih sama lo. Lo minum berbagai macam C vitamin itu yang menurut gue juga sangat berguna ya. Terus juga makanan lo sebenarnya sih mau dibilang beda enggak juga ya. Cuman lo banyak konsumsi protein dari si susu lo yang berkotak-kotak itu sama si susu tinggi kandungan protein. Terus zona aerobik ya lo juga perhatikan kan, tapi kalau lo pantau dengan cara manual ya. Jadi lo pakai indikatornya adalah apakah lo masih bisa ngobrol, apakah lo masih bisa nyanyi gitu. Terus istirahat juga harus cukup ya, Wai. Ya, betul. Oke. Terus resep yang menarik sebenarnya itu sih, Wai, bangun jam 4, gue sih mungkin nggak bangun jam 4, tapi olahraga dulu sebelum mandi. Gue penasaran sih, pengen coba impact-nya apa sama gue. Gue nggak kepikiran. Dulu sebelum olahraga. Gue tadi bilang apa sih? Olahraga dulu sebelum mandi. Ya, itu gue olahraga sebelum mandi. Kalau Wayan, mandi dulu sebelum olahraga. Pemanasan dan pendinginan penting ya, Wai. Terima kasih banyak, Wayan, atas waktunya. Teman-teman, terima kasih juga sudah bergabung. Senang sekali ketemu walaupun cuma secara virtual. Oke, semuanya. Terima kasih ya. Oh iya, foto dulu ya. Semuanya. Foto dulu. Di sini. Oke, terima kasih semua. Selamat berlari dengan sehat. Thank you Wayan, thank you Nitya. Bye.